Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, selamat datang di podcast Gravity, Creative Activity. Jadi pada kesempatan kali ini, saya sebagai host akan membawakan podcast yang bertajuk Bisnis Internasional, Benarkah Teknologi Memajukan Peradaban? Saya Abid dan Anda sedang menyaksikan podcast perdana kami. Dalam podcast ini kita akan menjelajahi dampak teknologi terhadap perkembangan negara-negara serta kemungkinan kontroversinya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan kedua teman kita, di mana teman-teman saya ini orangnya anggunli dan cantik banget gitu. Siapa sih yang nggak bakalan tertarik sama mereka kayak gitu? Oke, ada sebuah statement nih ya, tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak sayang, itu udah biasa banget. Jadi kita kenalan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Baik Kak, selamat datang Kak Maria, narasumber pertama saya. Ada kabar baik apa hari ini? Baik, terima kasih Mas Abid. Kabar saya baik dan selagi bumi masih berputar kita masih baik-baik saja ya. Oh, begitu. Oke, lalu kita punya narasumber kedua yaitu Kak Altea. Bagaimana Kak kabarnya? Luar biasa. Makasih, terima kasih Mas Abid. Oke, saya tertarik sekali nih untuk membahas ini dengan kalian berdua. Beberapa waktu lalu itu teman-teman saya ada yang berpendapat dan mempertanyakan hal ini terkait teknologi, akankah ini menjadi bumerang untuk negara kita atau akan menjadi amunisi untuk menuju bangsa yang lebih baik? Menurut kakak bagaimana? Saya mulai terlebih dahulu dari Kak Altea. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Altea dan saya berbisnis di bidang import dan ekspor. Dan saat ini saya mewakili teman-teman entrepreneur yang mungkin sedang menyaksikan podcast ini. Oke, teknologi. Kita kok bicara teknologi itu luas ya, luas dan mulai dari zaman feodalis sampai sekarang 4.0. Kita tuh lihat and we all know that every changing give a good impact gitu loh. Dan ini kan kalau teknologi dari waktu ke waktu kan selalu berkembang kan. Nah, itu yang mungkin kita harapkan untuk masa depan kita, untuk generasi yang akan datang itu pasti selalu diinginkan gitu loh. Bahkan negara kita pun tuh memiliki undang-undang terkait teknologi, terkait hal-hal yang berbau dengan zaman sekarang gitu kan. Dan saya pikir ini tuh nggak akan pernah akan pudar. Oke. So the technology give a good impact begitu ya Kak ya. And then bagaimana sih hal baik-baiknya saja yang didapat begitu? Atau mungkin ada sesuatu yang menjadi momok bagi kita? Gini nih, mulai sekarang nih Mas Abid, Kak Abid nih bisa merasakan bahwa teknologi itu kita sekarang semuanya menggunakan ya, handphone. Nah, lihat saya sendiri bahwa saya tuh pakai teknologi, salah satu teknologi yaitu, dan nggak saya aja di lokasi terpencil, wilayah-wilayah terpencil pun saya percaya pasti seenggaknya minimal ada handphone lah ya gitu. Dan eksistensinya tuh pasti 100% digunakan. Nah, jadi keraguan soal teknologi ini menurut saya nggak perlu terlalu dikhawatirkan lagi untuk zaman sekarang. Iya juga ya, teknologi pun dimanapun ada manusia, di situ teknologi pasti ada gitu ya Kak ya. Dan juga teknologi ini selalu berkembang gitu menuju yang lebih baik dan juga efisiensinya itu pasti terjaga gitu ya Kak ya. Lalu bagaimana dengan pendapat dari Kak Maria sendiri mengenai teknologi? Baik, bicara tentang teknologi menurut saya bukan hanya dilihat dari sejarah panjangnya aja ya Mas Abid, tapi juga perspektifnya harus kita perhatikan gitu. Kita tahu bahwa teknologi ini kan diagung-agungkan gitu, disembah-sembah sebagai Tuhan, bahwa teknologi ini memang bagus dan nggak ada dampak buruknya gitu loh. Tapi coba aja Mas Abid googling di Google gitu ya, pasti banyak sekali ribuan bahkan jutaan dampak buruk yang terjadi karena teknologi gitu. Ya menurut saya teknologi itu bukan menjadi poin pertama dan vital bagi untuk memajukan negara kita gitu. Ya memang sih ada undang-undangnya, tapi undang-undang itu kan membatasi penggunanya ya. Jadi kita lihat dampak-dampak di daerah-daerah juga, lingkungannya juga menjadi minus gitu kan. Oke, jadi teknologi itu bukan menjadi hal yang vital ya Kak ya. Cuma itu menjadi penyokong atau pembantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya gitu ya Kak ya.
Kalau boleh tahu nih ya, tadi kan menyangkut tentang lingkungan ya, dampaknya teknologi ke lingkungan. Boleh nggak sih kasih contohnya gitu? Kalau dari salah satu contohnya kita lihat di pengeboran minyak lepas pantai ya. Itu kan dampaknya benar-benar luar biasa. Teknologinya benar-benar canggih, tapi dampaknya bagi pantai merusak ekosistem pantai, terus kemudian dari flora faunanya, tumpahan minyaknya juga gitu ya. Jadi itu juga akan berdampak ke pariwisata kita gitu. Oke, jadi seperti dari pendapat Kak Maria bahwa teknologi ini memiliki dampak buruk ya. Salah satunya itu menuju ke sektor lainnya yaitu sektor pariwisata. Sekarang kita move ke Kak Altea. Bagaimana sih pendapat Kakak mengenai teknologi ini yang menjadi hal baik? Bisa berikan sebuah perbandingan Kak komparatif mengenai teknologi ini? Oke, buat teknologi ini zaman sekarang tahu nggak anak-anak muda suka main games. Nah, salah satunya kayak Mobile Legend, ya kan? Nah, coba kalau misalnya Kak Abid nih lagi main games, terus kira-kira waktu ditelepon tiba-tiba marah nggak? Iya marah tuh. Salah satu teknologi ya kan. Apalagi kalau diambil HP-nya atau kayak disita. Nah, itu kan kayak salah satu gimana ya? Kita tuh menggunakan teknologi itu benar-benar rapat gitu loh. Dan teknologi itu nggak bisa pisah dari kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, apalagi untuk berbisnis, apalagi untuk hal-hal yang lain, pasti teknologi itu nomor satu menurut saya. Jadi seakan-akan itu teknologi itu udah lengket banget gitu ya dengan Betul. kehidupan manusia terlebih lagi di dunia bisnis. Oke, jadi menurut Kak Altea sendiri, bagaimana sih teknologi akan mengantar generasi yang akan mendatang untuk menjalani kehidupan? Ya, gini ya, sekarang kita udah tadi bicara tentang teknologi. Nah, salah satu output teknologi itu ada AI, quote, robot, and banyak another thing yang kita tahu bahwa teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia ya kan. Dan tentunya semua itu pasti memudahkan, mengefisienkan waktu kita sebaik-baiknya dan juga membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Oke, jadi seperti itu ya. Sebentar, kayaknya tadi di statement sebelumnya itu kayaknya aku dengar Kak Altea menyinggung mengenai Mobile Legends ya. Apakah semua anak muda zaman sekarang nih ya itu bermain Mobile Legends atau game-game online lah? Ya, itu cuma perumpamaan Mas ya. Itu cuma salah satu contoh output dari teknologi begitu. Jadi kalau salah satunya kalau kita ambillah teknologi itu pasti kan kayak wah marah gitu kan, kayak aduh aku nggak bisa tanpa teknologi gitu. Oke, memang ya kalau kita bahas mengenai AI, artificial intelligence, cloud dan robot itu memang panjang banget sih perdebatannya. Dengan teknologi-teknologi yang demikian, bagaimana sih perspektif dari pengamat sumber daya manusia dalam menilai teknologi, Kak Maria? Oke, kalau dari kemajuan negara kita itu harus dilihat dari segala aspek kan, dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, lingkungan, budaya. Baru di poin terakhir saya akan memasukkan teknologi itu ya kan. Karena patokannya apa sih? Contohnya aja di PT Freeport gitu ya. Teknologinya kan benar-benar sangat-sangat canggih gitu. Tapi apakah SDM kita itu bisa mencapai gitu loh. Nah, ada juga permasalahannya, kontroversinya itu di adat, kemudian hutan yang terganti dengan tambang gitu kan. Dan sisa-sisa galian yang memakan banyak korban gitu. Jadi menurut saya itu menjadi aspek yang harus pemerintah perhatikan gitu. Oh, jadi begitu ya Kak. Kalau dari Kak Aldia bagaimana? Masa tidak ada sanggahan sih mengenai ini? Oke. Jadi bukan gitu ya kalau ya. Kita kan nggak melihat dari hanya pertambangan dan lain-lain juga, tapi kita tuh sebenarnya nggak ada yang siap sih sebenarnya untuk masuk ke dalam teknologi zaman sekarang gitu loh. Ambillah kita contoh Jepang. Jepang itu tahu sendiri kan negara yang teknologinya benar-benar mantep banget gitu loh. Nah, kita bisa lihat itu salah satu negara maju. Mereka punya teknologi, mereka juga punya ekonomi mereka itu meningkat karena mereka juga menggunakan teknologi itu gitu loh. Itu menjadikan kita itu sebenarnya menjadi contoh gitu loh untuk
kita tuh Indonesia mau jadi negara maju nih, ya kita harus nggak mau harus menggunakan teknologi atau bahkan menciptakan teknologi gitu loh. Nah, variabelnya itu bukan hanya tadi tambang atau apa, itu nggak hanya itu. Karena dengan adanya teknologi, GDP Indonesia itu bisa meningkat, tingkat kriminal tuh jadi menurun. Nah, yang dimana ini salah satu syarat-syarat jadi negara maju gitu. Syarat menjadi negara maju ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau maju itu kita harus melihat segala aspek kan, harus seimbang gitu mau kita maju. Jadi coba deh kita lihat di Amerika itu benar-benar juga teknologinya sangat maju, tapi lingkungannya juga tercemar oleh teknologi dan limbah industri yang terjadi di sana gitu ya kan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan kepada kalian mengenai smart retail, yang mana ini merupakan salah satu teknologi yang pastinya anak-anak muda itu mengetahui dan juga menggunakannya. Cuma kalian masih asing aja gitu dengan istilah apa sih smart retail itu. Oke, mari kita saksikan videonya. Dan ini menjadi sebuah hal menarik untuk saya bawa Anda ke sini. Inilah yang disebut retail masa depan. Karpet merah karena ini akan menjadi bisnis yang sesungguhnya. Kenapa? Anda tahu kalau misalnya kita di Indonesia, kita kan kalau belanja aja. Anda mau belanja di supermarket A, B, C, D, E gitu ya. Dan kemudian sekarang masuk teknologi bisa belanja online. Tahukah Anda ketika Anda mengklik Anda belanja apa via online, itu ada sebuah bisnis luar biasa. Bisnis apa? Bisnis data, bos. Apa hubungan data dengan IoT, Internet of Things? Terus apa sih fungsinya data tersebut? Berfungsi banget kalau kita punya bisnis, kita bisa tahu ini, profiling konsumen. Kita lihat yang pertama retail masa depan ataupun yang disebut dengan smart retail tersebut. Jadi ini istilah ya, smart retail. Yang pertama klasifikasinya atau karakteristiknya adalah dia bisa memberi tahu pembeli prioritas datang. Pembeli prioritas itu seperti apa? Misalnya kalau Anda belanja salah satu supermarket, Anda selalu menghabiskan waktu sekitar lebih dari 2 juta rupiah, dia akan memberikan sebuah special ataupun special treatment pada Anda. Ketika special treatment diberikan pada pembeli, kita kan seneng ya. Kalau kita seneng, kita kan jadi loyal. Kalau kita loyal artinya apa? Kita akan sering beli. Ketika kita akan sering beli artinya apa? Banyak dong penjualan yang dilakukan oleh toko retail tersebut, oleh produk tersebut, oleh jasa tersebut. Profiling yang pertama untuk menjaga loyalitas, untuk buat orang terus belanja sama dia gitu loh. Jadi kita belanja terus sama dia gitu, pinter ya. Lalu kita masuk ke poin kedua adalah notifikasi statistik pembelian. Dengan belanja online yang dilakukan Tencent dan Alibaba, dia bisa tahu loh, sebulan seorang Hera itu belanjanya apa aja. Dia beli beras berapa banyak, dia beli tas apa, dia lipstik apa, itu semua dia tinggal satu kali klik, dia bisa tahu statistik pembelian kita. Nah ya, jadi itu yang menarik. Jadi dia tahu kita produk apa saja yang akan kita beli. Oke, setelah kalian saksikan cuplikan tadi, kalian mendengarkan istilah smart retail. Saya pun juga baru mendengar sih apa sih smart retail ini. Saya akan coba dengar terlebih dahulu deh sedikit pendapat dari Kak Maria dari perspektif sumber daya manusia. Oke, terima kasih Mas Abid. Menurut saya smart retail ini kan finalnya itu jualan data yang diringkas dalam satu database yang kemudian diolah untuk dijadikan sebagai prediksi ya, entah itu untuk jumlah kedatangan ataupun yang akan terjadi gitu. Dan olahan prediksi itu digunakan untuk kepentingan penjualan pebisnis gitu ya kan. Secara bisnis sudah pasti ini sangat memudahkan penjualan, memberikan keuntungan, bahkan memotong waktu yang cepat. Apalagi pertarungannya dengan e-commerce gitu kan. Barang yang sehari-hari bisa kita beli secara via online, secepat itu ya. Saya menangkap ini menjadi agak sedikit mengurangi potensi peningkatan kualitas SDM kita. Mengapa demikian? Ini kan runtutannya seperti kita dari buka situs, kemudian belanja, check out, terus deliver gitu kan. Nah ini kan memotong banyak sekali aktivitas pekerja kita di baliknya. Tapi kalau kita langsung ke retailnya, sudah pasti retail itu menyediakan banyak sekali pekerja untuk dari mungkin menyambut kedatangannya sampai customer itu udah selesai berbelanja gitu. Nah dengan e-commerce ini pekerja tidak lagi dibutuhkan sebanyak itu dan dipangkas hanya untuk keperluan yang penting-penting saja. Contohnya nih seperti kasir yang digantikan oleh software sehingga kasir itu kan tidak diperlukan lagi. Nah kan kasihan dong pekerja yang bekerja sebagai kasir itu yang membuat saya khawatir
terhadap SDM kita ini yang tidak bisa mendapatkan jam terbang sebagai pengalamannya gitu ya kan. Oh, jadi secara tidak langsung ini kayak smart retail ini kayak mengurangi kesempatan atau peluang untuk manusia ini mendapatkan kesempatan kerja begitu ya Kak ya? Ya, menurut saya sih belum ya, karena kita juga pasti memerlukan kajian-kajian lebih lanjut. Terlihat juga dari jumlah penduduk Indonesia ini kan sangat banyak dan sangat meningkat sekali setiap tahun gitu. Oke, kalau dari kacamata bisnis seperti apa Kak Alda? Teknologi tadi bicara tentang SDM dan segala macam, malah harusnya sih ini justru smart retail ini jadi dongkrak ya buat bahwa Indonesia itu jadi negara yang berkembang, jadi negara yang maju gitu loh. Secara ekonomi, secara SDM-nya juga berkembang. Kan kita tahu lah, banyak pasti masyarakat Indonesia tuh pinter-pinter, saya tahu. Cerdas-cerdas, dan saya percaya bahwa dari contoh retail tadi itu ada salah satu kan e-commerce tadi kan, jadi kita bilang tentang e-commerce, dan e-commerce kita pasti bicara tentang berbelanja online. Nah, berbelanja online ini itu sangat gak asing di anak-anak zaman now gitu loh. Pada ya nggak usah zaman now, nenek-nenek pun pasti kadang mereka kalau nggak bisa ke supermarket atau beli baju ya larinya ke berbelanja online. Dan kita tahu bahwa 38% masyarakat di Indonesia itu menggunakan belanja online nih, e-commerce. Ya kan? Kenapa kita nggak pakai aja kesempatan ini gitu loh untuk buka menyediakan e-commerce buat masyarakat yang sedang membutuhkan belanja online gitu loh. Dan kita lah tahu lah ya, kalau dengan begitu kita tahu kalau bahwa kita mau maju dengan teknologi, negara-negara lain tuh pasti ngelirik Mas Hafid. Pasti deh, kita tuh akan banyak ada kabar baik tentang ekspor juga kan, bisa jadi perekonomian Indonesia itu jadi lebih baik. Nah, dari ini itu saya setuju banget dengan semua perubahan, bahwa perubahan konvensional itu harusnya digantikan dengan harus tinggalkan gitu loh, harus digantikan dengan yang modern, dengan hari ini teknologi berbasis internet, data, AI atau apapun. Wong ya semuanya itu udah diatur kan, ada undang-undangnya, jadi kita nggak usah khawatir sih. Baik, terima kasih ya Kak Alda. Dari sini saya ingin tahu sih apa relevansinya tentang yang kita bahas tadi ya mengenai smart retail itu dengan peradaban. Give me your opinion about it. Oke, masyarakat Indonesia. Kita kembali ke SDM ya, masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa sebenarnya sih kita nggak perlu kayak riset gimana pengetahuan melek teknologi dan bisnis gitu. Banyak kok masyarakat Indonesia sebenarnya itu udah mampu, udah melek bisnis. Mereka itu bisa berperan aktif dalam mengembangkan peradaban kita, peradaban Indonesia untuk masa depan Indonesia gitu loh. Dan konsep bisnis dan teknologi ini luas banget ya. Kita harus juga menggunakan dan mengerti konsep-konsep dasar tentang manajemen, sehingga masyarakat ini tahu cara memanage, cara mengelola bisnis itu gimana. Dan tentunya ini pasti akan mengembangkan perekonomian Indonesia, bukan? Nah, masyarakat yang melek bisnis ini mereka tuh udah tahu tentang manajemen, tapi masih ada lain seperti pemasaran, keuangan, itu mereka harus tahu sebenarnya untuk membuat bisnis, untuk bisa jadi bisnis mereka go internasional dan hal-hal lain gitu loh. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang kita Indonesia, Gen Z, Gen milenial gitu. Kita buat bisnis, yuk kita bisnis dengan menggunakan teknologi. Kita bisa majukan, dengan itu kita majukan perekonomian, kita bisa membuat negara Indonesia ini negara maju gitu loh. Apa nggak bosen nih kita jadi negara berkembang dari dulu gitu loh kan? Jadi gitu. Dan ada lagi, korelasinya apa sih? Korelasi melek bisnis dengan peradaban ini.
ya kita tahu pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dari yang nggak ada teknologi jadi teknologi itu gimana ya, agak gago gitu loh sebenarnya. Kayak kakek saya itu juga salah agak gimana gitu loh, kan mereka nggak ada kan teknologi seperti ini sekarang, jadi mereka tuh agak nggak tahu. Tapi dengan adanya kita Gen Z kan bisa membantu mereka gitu loh, supaya nggak ketinggalan lah seenggaknya. Nah, kita tuh sebenarnya apa sih perubahan zaman, kita harus ikut kan, karena itu sangat ada relevansinya, ada korelasinya terhadap pembangunan sosial, ekonomi. Dengannya ada bisnis dan teknologi yang kita kembangkan ini, kita punya nilai tambah lagi untuk memajukan industri Indonesia, meningkatkan taraf hidup, dan itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Yang terpenting, masyarakat ini harus terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berbisnis. Jadi teknologi ini sangat berguna banget untuk masyarakat, untuk memperkuat peradaban yang berkelanjutan gitu, Kak Arwin. Jadi guys, apabila kalian mempunyai bisnis ya, meskipun kalian belum punya, tapi setidaknya kalian itu minimal melek dengan teknologi yang ada. Jadi setidaknya kalian itu memiliki apa ya, kayak investasi lah pada diri kalian sendiri gitu mengenai teknologi yang ada gitu. Jadi kalian harus bisa mempelajari, karena dari teknologi ini juga mampu menunjang kalian untuk kalian dalam bersosialisasi ataupun dalam berbisnis kayak gitu. Jadi kayak apa ya, teknologi ini merupakan salah satu pemicu atau menjadi salah satu faktor penunjang kalian untuk mencapai kesuksesan. Tapi semuanya takdir milik Tuhan. Kita hanya mampu mengusahakan, oke? Oke, sekarang saya akan tanya ke Kak Maria nih, bagaimana sih pendapatnya mengenai peradaban ini dan apa korelasinya dengan sumber daya manusia? Oke, kalau berbicara tentang SDM Indonesia ini kan, kalau SDM kita itu memiliki pendidikan yang baik, kemudian keterampilannya juga yang relevan, pasti akan dapat menjadi agen perubahan yang positif. Nah, mereka juga akan bisa berkontribusi gitu dalam berbagai sektor seperti ilmu pengetahuan, teknologi itu tadi, bisnis, seni, bahkan budaya kita. SDM yang baik itu akan dapat mendorong inovasi, kemudian memperbaiki infrastruktur negara kita, bahkan dapat memajukan kehidupan sosial hingga ekonomi. Nah, kalau misalnya berbicara tentang korelasi antara SDM Indonesia yang baik dengan peradaban yang baik juga, itu kita bisa lihat dari dalam pembangunan sosialnya. SDM yang terdidik dan terlatih itu pasti akan memiliki pemahaman yang lebih kan, baik tentang nilai-nilai kemanusiaannya, etika, bahkan tanggung jawab secara sosialnya. Mereka juga bisa berperan aktif dalam memperkuat kesetaraan, kemudian memajukan hak asasi manusia kita, dan mempromosikan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya mungkin korelasi SDM kita Indonesia yang baik dengan peradaban itu sangat-sangat penting. SDM yang berkualitas itu dapat mendorong inovasi, kemudian meningkatkan daya saing negara kita, bahkan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi yang paling dapat kita lakukan bersama itu adalah dalam pendidikan, kemudian pelatihan, bahkan pengembangan SDM yang harus menjadi prioritas kita untuk memajukan peradaban Indonesia ke depan. Nggak hanya melek bisnis gitu ya, tapi kita juga harus cakap terhadap teknologi gitu dalam pengendaliannya sebagai SDM yang baik. Oke, jadi ya guys, teknologi itu juga seperti yang dibilang oleh Kak Maria tadi ya kan ya, mengenai investasi itu apa, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia itu harus menjadi prioritas ya untuk menunjukkan peradaban Indonesia untuk kedepannya. Oke, jadi saya yakin sih siapapun yang menonton podcast Creativity ini mampu memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumbernya ya kan. Untuk menutup podcast ini, saya akan menyimpulkan apa yang saya dapatkan ya. Jadi era teknologi yang semakin maju ini, SDM yang terampil dan melek teknologi menjadi faktor kunci dalam memajukan peradaban di Indonesia.
Ketika masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi, mereka dapat berperan aktif dalam memajukan berbagai sektor kehidupan, baik dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial, bahkan sektor pariwisata. Sumber daya manusia yang melek teknologi itu dapat mendorong inovasi manusia yang mengimplementasikan, meningkatkan efisiensi pekerjaan dan menghadapi tantangan zaman yang terus berevolusi. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan latihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil, melek teknologi merupakan langkah penting dalam memperkuat peradaban manusia. Jadi, mari kita berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber daya manusia dan kita mengadopsi teknologi dengan bijak agar kita dapat bersaing di era global dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan. Saya Abi Taufikur Rahman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Saya di sini Abid sebagai moderator yang akan kok Abid moderator gak ono. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya, karena saya ingin masuk ke dampak teknologi. Oke, setelah kalian menyaksikan video tersebut, lalu dari Smart Eater ini belum bisa bagaimana kalau maaf. Jadi artinya Smart Retail ini masih belum bisa menggantikan retail dari konvensional itu ya, Pak ya? Oh iya, salah. Salah. Kayak dari orang-orang bisnis itu, Mbak. Ya kan? Tetapi bagaimana sih Smart Retail ini dan ya Allah, jumlah penduduk Indonesia ini kan sangat banyak dan sangat luas gitu kan. Jadi ya Tadi.